Oke guys, di video kali ini gua bareng saudara-saudara gua bakal keliling kota Bandung dalam waktu kurang dari 1 hari. Selama hari ini kita bakal nyobain berbagai kuliner, jalan-jalan ke beberapa tempat menarik di Bandung, dan tentunya masih banyak keseruan lainnya yang bakal kita lakuin. Jadi jangan kemana-mana dan tonton terus video ini sampai habis. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, udah masuk ya guys. Harus kris. Tadi ATM aku mau yang smoke beef mozzarella deh. Guys, ini kita udah nyampe di Drum Baker first stop kita. Ini Drum Bakernya yang di Panaitan ya? Panaitan, jadi ada dua, satunya di Cihapit. Di Cihapit itu ada dua resto. Cuma yang lebih rekomen di Panaitan. Yang paling rame di Cihapit. Cuman kalau nggak mau rame Ini kayak toko roti yang kafe toko roti. Lebih ke toko roti. di dua toko roti. Kita bakal review nanti guys. Oke. Wih, ada lagi nih. Chicken floss ya. Itu apa abon? Hah? Abon tuh. Ayam. Tapi emang ada abon yang kayak dari coklat. Bisa siapa lagi? Mozzarella. Dia, hari abon ya? Belum 3 lagi. Ini apa? 3 lagi dia. Bon. Gokil kalau. Emang gitu? Bukannya ditekan-tekan gitu? Lagi nggak ada. Lengir. Lagi nggak ada intinya anjing. Lagi nggak ada banjir ya cowok. Kayaknya susunya lagi kemarau anjing. Sekarang banjir banget soalnya. Iya soalnya kemarin banjir banget. Tapi ada orang doyan kali kalau terlalu itu. Makanya kayak gua makan ya. Dia kan basically kayak Milo Dinosaur orang feel ya. Ya. Kalau boleh sama. Tuangin dulu ya? Benar. Tuangin kan ya? Iya. Serve dulu ya. Gimana review? Enak. Approve ya. Approve. Mantap. Matiin enggak? Tempatnya very recommended banget guys buat kalian yang ke Bandung. Ini pas banget buat sarapan, brunch, atau buat sekedar main-main jajan di sini. Tempatnya cozy banget. Ini ada outdoornya. Terus ini juga ada indoornya. Mantap banget guys. Oke guys, di next stop ini kita rencananya mau sholat Jumat di masjid di Gedung Sate ya. Kita barusan parkir, baru nyampe, dan mau explore di kompleknya Gedung Sate dulu nih guys. Let's go. Orang 2 kilo doang kok Bang. Ya, overall satenya lagi di servis. Jadi satenya lagi diganti dagingnya guys, bukan kemarin warnanya coklat habis digoreng. Sekarang jadi sate Iya. silver ya? Itu udah kelihatan nggak sih? Udah kelihatan sih. Sekarang jadi sate Iya, silver. ini kelihatan tuh. Di zoom bisa. Sampai 15 menit udah keluarin mobil. Nah, Warnanya berubah jadi putih. jadi aduh mana sih di ice warnanya. Iya, 5 menit. mantap. Mantap. Oke guys, jadi karena gedung satenya ini lagi maintenance dan kita alhasil memutuskan untuk tidak sholat Jumat di sekitaran gedung sate ini, dan kita memutuskan untuk sholat Jumat di Masjid Salman ITB. Mantap.
mobil guys. Kita udah selesai sholat Jumat di Bang Masjid bawa lah, Salman kalau gitu gue udah ITB ya. malu ketemu satu. Habis ini kita katanya pengen langsung masuk ke ITB-nya ya. Kondisinya masih ramai banget sih jujur. Ntar guys, kita nyebrang dulu nih, ramai banget. Kalau ke ITB jalan kaki bisa sih. Mau jalan kaki aja. Tapi Kaki gue sakit tuh, jangan tuh. Iya, jangan. Lecet kaki gue gitu, lagi lecet jangan. Tapi nanti alasan kita apa lagi? Bilang aja mau lecet. Oke. Kaki gue lecet aja. Ayo Dogi. Guys, kita udah nyampe di Tahura, Taman Hutan apa? Raya. Taman Hutan Raya ya. Ini mostly mirip kayak Coba hutan kota gitu, tapi versi Bandung ya. Kita pintu masuknya di mana ya? Kita nggak tahu. Oh ya situ yang masuknya. Overall suasananya beneran dingin dan katanya banyak monyet di sini ya. Aduh, kita lihat banyak tamu. Nah. Mungkin Salah satunya ini bekantan, Cok. Lu balik jalan kaki ya. Sampai Cilangkap. Oke, kita lihat dekat sini ini ada apa aja ya guys. Running Tahura Insinyur Haji Juanda. Nah, ikonnya monyet loh. Terkenal juga lo boy. Enggak lah dia. Oke, ini masuk ke sini ya. Tahu kan? Kita mau beli tiket masuknya dulu. Kira-kira charge berapa ya? Anak kecil nggak masuk. Ya, oke guys, jadi bentukan tiketnya kayak gini, dia ada dua ya. Emang gitu boy? Ini untuk tiketnya kayak gini. Per orang kita kena kurang lebih 17.000 lah. Terus buat visitor warga negara asing kurang lebih 57.000. Jadi buat WNI lumayan worth it lah. Tapi kita lihat nanti gimana di dalamnya. Kayak ini worth it ya buat ngeliat monyet dan kawan-kawannya. Sini menarik juga ya, ada tempat foto booth ya. Kurang lebih ini 40.000. Terus sini tempat loket masuknya persis ya. Langsung ada foto boothnya. Tapi backgroundnya ya seperti inilah. Sabar, pakai gaung dulu. Nanti setelah kalian masuk sini kan, ada foto booth kalau kalian mau foto-foto nih. Nah ini langsung masuk ke tempat loket kayak gini guys. Cuma ini kenapa nggak ada penjaganya ya? Ini bingung banget sih. Saya gue bolongin dah pada dah. Terus ini bolonginnya mandiri nih. Berarti bagian mana ya? Kayak sini. Kayaknya yang ini dah. Strapless. Strapless, Cok. Kocak banget dah. Dah. Nah, ini asuransi buat apa? Nih. Meninggal akibat kecelakaan 40 juta. Coba. Santunan cacat tetap maksimum 40 juta. 5 juta. Enggak, ini kita dapat segini. Sini Kil, punya lu Kil. Dijepret. Kocak banget dah. Sini punya lu. Kemana nih bos? Langsung aja gue Jepang, gue suka nih Jepang ini. Romusa ya, kita masuk ke Romusa nih. Curug Ormas Maribaya. Ke ini paling jauh nih Curug ya? Curug. Rusa itu tuh rusa apa? Itu kita ke ujung Curug. Kagak bawa sempak nih. Enggak, maksudnya Enggak. Ini aja apa nyelup-nyelup dikit gitu. Celup-celup. Basah ini. Jadi kita kemana nih? Ke penangkaran guys. Penangkaran Rusa. Oke. Langsung aja guys, sudah lagi di Taman Hutan Raya. Udah jauh aja, Bang. Kita bakal enggak sih. Ya guys, ada monyet, Cok. Sumpah itu di balik semak-semak tuh. Guys, itu guys. Om Arya GG banget nih. Asik. Kita mau ke Jepang ya. Iya. Jangan lupa video ini disponsori oleh Pristine ya guys. Canda lah. Vibes. Lu friendly. Didatengin monyet. Apa sih kok takut?
santai aja. Arlok lokal. Nih kita temui monyetnya guys. Ini mereka pada ngecut mah nih, pada takut mah nih. Mereka nunjukin jalan kita, Cok. Tuh. Buka jalan gitu. Tuh. Jalan. Tuh kan. Warlocknya emang. Dulu orang Belanda sama Jepang Gabut ya? Nah, kita nggak jauh dari kota loh. Jawa kaget. Kamu juga kaget. Jangan jadi enggak, Pak. Lu ngapain lewat situ lagi? Dit. Aman kill. Tahu udah ini banyak monyet, kita nyari monyet tapi kita takut sama monyetnya gitu ya. Kumpulan SDM. Ampun dah. Ini kalau gua ngeliat lagi. Wah ini makin rame nih, ada satu keluarga nih. Bro, sehat bro. Kok pada jalannya gitu? Oh itu lagi nyari kutu tuh. Sebentar. Kita tahu baca apa. Lagi nyari kutu. Culik anaknya deh. Kutu. Nggak mungkin, kan udah hafal kan. Oke guys, kita udah sampai di Goa Jepang dan kita ternyata nggak bisa langsung masuk karena kita ternyata harus ada tour guide-nya karena di dalam tuh lumayan panjang dan seperti labirin gitu loh dan nggak ada penerangan. Alhasil kita di sini lagi tawar-menawar jikalau untuk alat-alat penerangan lainnya adakah harga yang lebih affordable dan terjangkau serta tour guide-nya. Ini buat Jepang ini. Jadi lubang darurat ini dulu dipakai untuk lubang kaburnya. Jadi bila mana Jepang disergap itu mereka melarikan diri dari lubang kecil ini. Nah ini pembuatannya dulu ini menggunakan alat-alat tradisional manual. Ini dipahat, ini bisa dilihat ya. Jadi selain pakai pahat, ini pakai linggis, pakai cangkul, pakai melincong ini peralatannya. Ini kalau jenis batuannya namanya antoire. Jadi ini tahan gempa juga batuannya. Jadi nggak mudah retak antoire. Gua Jepang ini masih berbentuk aslinya. Kita baik lagi. Belum diapa-apain buat ini ya. Parah banget gila Arif. Senterin bapak. Iya ya, sok. Bapaknya. Sama umur. Bapak itu. Nah, kalau untuk ruang kerja. Gua mau di belakang coba. Di sini tuh pakai yang Belanda. Jadi yang udah kerja paksa itu mereka dikurungnya di gua Belanda sana. Karena yang Belanda sampai sekarang si pintu-pintunya itu masih ada. Soalnya kan dari besi, dari baja. Nah, sedangkan gua Jepang pintunya itu dari kayu semua. Jadi udah mahal. Nah, ini salah satu pahatnya. Dulu galinya pakai ini alatnya. Berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun setengah Jepang. Pakai ini? Iya. Ini nih, paku ini. Iya. Ini bisa dilihat nih. Ini itu Bekas pahatannya. bekas-bekasnya. Iya kan? Wah gila. Bikinnya berapa tahun? 3 tahun setengah. Jepang kan jajah Indonesia 3 tahun setengah. Kalau Belanda kan 350 tahun. Makanya Belanda mah bangunannya udah modern, udah ditembok dari zaman Belandanya. Dindingnya ditembok, bawahnya itu udah pakai ubin. Kalau gua Jepang ini dari awal pembikinan sampai sekarang ini masih berbentuk aslinya. Kenapa dulu Jepang memilih bikin persembunyian di sini? Karena luas hutan ini mencapai 526 hektar. Waduh, Luas hutan ini. luas banget ya. Nah, dulu mah kan si Jepang masuk itu mereka dari Kalijati Subang sana. Jadi mereka itu menyisir sampai hutan-hutan sini. Guys, jadi gua Jepang ini tuh dia ada 3 pintu ya. Jadi ini pintu pertama sih itu tuh. Itu pintu pertama. Ini kedua nih nggak bisa dimasukin nih. Ini yang ketiga yang paling gede nih. Nah itu goa Belandanya tuh. Cuma ini nggak tahu nih pasarnya di mana ya. Mungkin pasarnya sepanjang jalan kita tadi nih. Tapi ini beneran gua Belandanya. Kita tadi jalan dari sana. Nih boy lagi di toilet.
terus kesini. Ya boleh lagi untuk kebolehan. Nah guys, kalau kalian ke Kahura ya, ini bagus banget nih spotnya. Tapi kita harus buru-buru karena biar nyampe ke semua destinasi tuh lumayan jauh ya perjalanannya. Apalagi kita jalan kaki. Tuh masih ada Noval di sini, yang lain udah duluan. Ini bener-bener bagus banget ya Kahura nih. Dan waktu itu terakhir kali kalau nggak salah pas masih kecil tuh ke gua Jepang doang. Jadi aku baru tahu ada banyak banget spot dan makin banyak gitu. Oke. Ini sekarang di gua Belanda ya guys. Katanya sih ini lebih terang daripada gua Jepang. Cuma kita nggak tahu. Kita coba explore sendiri tanpa ada tour guide ya guys. Ini pintu masuknya. Nah ini kayaknya udah langsung kita keluar di sana. Cuma kita nggak tahu ya. Kita coba explore sendiri dulu. Tapi ini rame coy, di kiri juga ada yang. Oke, gua Belanda tuh dingin cok. Jujur, Lebih dingin ini atau nggak dingin? Vibes-nya ya? vibes-nya tuh lebih. Enggak, tapi emang angin dingin juga. Gak ada sinyal anjir. Ya katakan pas gua Belanda tuh nggak ada sinyalnya boy. Tadi kata gua apa? Oh ini buat yang tadi kill dulu kan? ya? Yang tadi ya? Oh yang di atas itu ya? Lampu gua oranye gitu. Tapi maksud gua ini nggak terlalu ini nggak sih? Go. Oke guys, kita nyampe di sungai ya. Ini bukan curugnya nih. Tapi Sama sekali. SDM Indonesia, tolong dong, sebenarnya bisa bagus. Bisa Sebenarnya bagus. bisa bagus, ada potensi. Cuman ya, Wow, boleh cuci muka aman aja, cuci kaki boleh aman aja. Pantesan aman, men. Udahlah. Disclaimer ya. Kemana kita turunnya lumayan ini lagi? Tadi turun di situ guys. Parah emang nih kita naiknya nih. Yuk. Don't waste it. Oke guys, jadi ceritanya ternyata kalau semisal kita mau ke Curug dan ke tempat kandang rusa tuh jauhnya minta ampun, bahkan sampai 4 kilo lebih guys. Dan kita tuh pengen ke sungai kan, karena kita tanya warlocknya katanya ada sungai di bawah gitu. Makanya kita turun dan jalur treknya itu tuh kayak beneran bukan trek yang apa ya. Soalnya kita tuh pada pakai baju buat hangout ke kafe, kulineran gitu. Ada yang pakai sandal, bahkan pantofel gitu. Jadi ambigu banget gitu ya. Dan sungainya itu pun bukan sungai sih, cuma sungai apa yang direkomendasikan kayak gitu. Ya elah udah terlalu ya. Alright guys, finally malam juga. Kita sekarang lagi ada di Braga dan mau foto booth. Let's go. Oke, jadi kita lagi di our studio Braga ya. Ini foto studionya banyak banget, di Blok M juga ada. Jadi bahkan aku juga baru tahu di Braga itu dia juga ada. Ada banyak banget studio-studio di sini. Bagus-bagus, terus harganya juga affordable. Paling tinggi di atas. Dua jejer gitu nggak sih? oh Sepanjang jalan nih kayaknya.